Hai guys, saat ini saya akan mereview bagaimana kita membuat suatu project APK dengan menggunakan Android Studio. Setelah Android Studio kita download, kemudian kita install di komputer kita running akan tampil seperti ini. Kemudian kita membuat project, kita klik yang paling atas, start a new Android Studio project. Oke, kita pilih empty activity, next. Nah, kemudian kita pilih namanya di sini, misalnya my application 001 0001 misalkan. Oke, kemudian ini tadi adalah package name-nya, itu biasanya data website kita, kemudian ini name-nya tadi, kemudian akan disimpan di lokasi ini, file project kita tadi. Oke, ini language-nya Java, minimum SDK-nya untuk sementara kita taruh Lollipop, yaitu Android 5.0. Oke, kita finishkan. Oke, dia meloading project yang kita inginkan tadi. Oke, ini dia. Jadi sambil kita tunggu, oke udah selesai dia prosesnya. Jadi yang akan sering nanti kita gunakan file-file di dalam project ini adalah yang pertama nanti manifest, itu masalah manifest daripada security yang diizinkan apa saja nanti kita daftarkan di sini. Kalau untuk project yang lebih complicated ataupun advance. Kemudian ini Java-nya nanti ada di sini, ada 3 file com.medium stompul tadi, tapi yang di pertama ini yang akan kita sering pergunakan nanti. Misalnya ada main activity atau activity Java apalagi yang ada di sini gitu. Oke, kemudian untuk resource daripada XML-nya ada di sini, di layout Android activity main XML di sini ya. Yang ini juga nanti sering juga kita pakai. Ada value misalnya masalah color, setting, style, kemudian gradle kalau kita melakukan pemindahan dari satu komputer ke komputer lain harus kita sinkronisasi dulu gradle-nya. Oke, itu satu. Nah, yang kedua, kalau sudah dapat ini akan kita lakukan file, ini nanti namanya sinkronisasi project with gradle file. Klik. Oke, jadi dia akan melakukan sinkronisasi dengan Gradle yang ada di laptop kita. Nah, oke, kalau udah selesai, berikutnya adalah build clean project. Nah, clean project ini juga akan sering kita lakukan karena misalkan project ini udah pernah dipakai tadi, kemudian kita lakukan update, kalau nggak kita clean, artinya nanti project APK ataupun yang lain-lainnya masih versi yang sebelum kita running. Tapi kalau sudah kita clean, kita running lagi, kita akan mendapatkan hasil yang terbaru. Oke, setelah itu rebuild project juga akan sering nanti kita gunakan untuk memastikan bahwa project yang baru tadi itu udah kita rebuild lagi terus mengambil hasilnya gitu. Oke, kita lihat di sini di kanan, kalau masih jalan-jalan gini kayak kursornya di garis ini belum selesai, kita tunggu sampai selesai. Nah, ini Gradle build running. Nah, ini udah selesai. Nah, kalau udah selesai biasanya untuk APK-nya itu kita ambil dari sini, build bundle APK, nah klik di sini. Nah, ini yang biasanya akan kita, nah ini dia, lokasinya ada di sini. Kita ambil APK-nya ini. Nah, ini kita copy, nah kita kirim ke smartphone untuk di-running di smartphone. Tapi dalam hal ini kita akan pindahkan smartphone kita itu ke dalam laptop kita, yaitu namanya Android Virtual Device. Jadi itu bisa kita lakukan di sini, tools. Nah, ini ada Android Virtual Device Manager. Nah, sebelumnya saya sudah lakukan di sini pemindahan dengan device Nexus 6P. Jadi kalau tadinya misalnya pun ini belum ada, bisa kita tambahkan. Klik di sini. Nah, kemudian kita pilih mana yang mau kita tambahkan. Nah, misalkan kita mau menambahkan Nexus 6, boleh tinggal pilih sini, next di sini. Tapi oke, tadi udah saya jalankan tadi dengan Ampea, udah jalan dia, udah uji coba di bercepat, oke sudah ada satu di sini device-nya. Kemudian untuk menguji cobanya tinggal klik ini, run
application, klik. Nah, artinya aplikasi APK tadi ataupun project yang kita bangun tadi ini akan kita running di suatu smartphone, tapi smartphone-nya sudah ada di dalam laptop. Nah ini dia, oke sudah nampak posisi laptop kita. Kalau dia di running, artinya kita nanti membuat project yang paling sederhana untuk Android Studio ini adalah namanya Hello World untuk menampilkan itu. Nah, Hello World-nya sudah ada di sini, projectnya sudah selesai. Nah, jadi sudah tampil. Ini adalah project pertama kita membangun APK menggunakan Android Studio. Jadi yang terkait dari sini seperti saya sampaikan tadi, Android versi 5, ini bisa kita lihat di sini Android SDK Manager. Nah ini adalah versi-versi Android misalnya dari 5.0 sampai 10.0 yang bisa di runningnya. Jadi kalau misalnya Androidnya di sini versi KitKat misalnya 4.4 dijalankan di APK-nya di 4.4 tidak akan bisa running. Kenapa? Ya karena 4.4 belum kita install di sini. Yang diinstal adalah 5.0 sampai 10.0 yang sudah kita install. Oke. Jadi hasil yang tadi itu adalah uji coba kita untuk menjalankan bahwa ini sudah berhasil dengan lancar. Suatu APK pertama sekali kita membangun suatu project menggunakan Android Studio dan